Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ziki Hendradi. Saya dari program studi akuntansi syariah dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, objek, metode, dan ruang lingkup akhlak tasawuf. Yang pertama-tama, pengertian akhlak tasawuf. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, atau sopan santun, dan agama. Dalam Al-Quran, penggunaan kata khuluq disebutkan sebanyak 1 kali. Kata akhlak tidak pernah digunakan dalam Al-Quran, kecuali untuk menunjukkan pengertian budi pekerti. Dalam memberikan makna atau arti, akhlak Rosihin Anwar mengutip pertama Fauzu Zabadi, yaitu ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup akhlak tasawuf. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah perbuatan manusia untuk selanjutnya diberikan penilaian apakah baik atau buruk, dan mempunyai ciri-ciri perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauan. Telah dikatakan secara kontinu sehingga menjadi tradisi dalam kehidupannya. Dari Abdullah dan buku Dustar Akhlak fil Al-Islam membagi ruang lingkup akhlak menjadi ke dalam 5 macam aspek kehidupan, yaitu 1. Akhlak perorangan, 2. Akhlak keluarga, 3. Akhlak bermasyarakat, 4. Beragama, dan 5. Bernegara. Ruang lingkup di atas dipandang sangat luas karena mencakup semua aspek kehidupan. Secara vertikal, hubungan dengan Sang Khalik; secara horizontal, dengan sesama manusia. Lanjut pada pembahasan ketiga, peranan dan fungsi akhlak tasawuf. Fungsi akhlak tasawuf secara umum dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama, aspek yang menyangkut sejarah akhlak tasawuf sejak lahir dan juga mengenai peradingan, yaitu masih tersisa sampai sekarang. Aspek yang kedua yaitu fungsi akhlak tasawuf dengan memotret realitas kehidupan modern sekarang ini. Aspek pertama antara lain: 1. Meneladani akhlak Rasulullah SAW. 2. Peneduh jiwa saat kehilangan visi kelahiran karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi khusus secara umum juga dapat dibagi menjadi fungsi secara umum. Fungsi akhlak tasawuf secara khusus dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Membersihkan hati dalam berhubungan dengan Allah. 2. Membersihkan jiwa dari pengaruh materi. 3. Menerangi jiwa dalam kegelapan. Lanjut ke pembahasan yang keempat, aliran-aliran dalam perkembangan akhlak tasawuf. Tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengetahuan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tasawuf amali yaitu tasawuf. Lanjut ke pembahasan yang keempat, aliran-aliran dalam perkembangan akhlak tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengetahuan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Kedua, tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ini, tasawuf amali berkontrasikan tarekat merupakan jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah yang bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya, disertai penghayatan yang mendalam. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi
intuitif, dan rasional. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa. Yang terakhir, kesimpulan. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat, kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, atau sopan, santun, dan agama. Di dalam Al-Quran, penggunaan kata khuluq disebutkan sebanyak 1 kali. Kata akhlak tidak pernah digunakan dalam Al-Quran, kecuali untuk menunjukkan pengertian budi pekerti. Dalam memberikan makna atau arti, Akhlaq Rushihin Aswar mengutip perkataan Faruzabadi, yaitu, ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Objek pembahasan ilmu akhlak adalah perbuatan manusia untuk selanjutnya diberikan penilaian apakah baik atau buruk, dan mempunyai ciri-ciri perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauan telah dilakukan secara kontinu sehingga menjadi tradisi dalam kehidupan ruang lingkup akhlak tasawuf, bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.